Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan, yang saya hormati segenap asisten direktur, yang saya hormati wali santri, yang saya hormati kepala sekolah, dan semua asatidah yang saya senangi, anak-anakku sekalian rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan, saya mohon paling lama 30 menit HP-nya di-off-kan dulu. Supaya kita bisa dalam satu gelombang yang sama, yaitu di alam ruh. Di alam ruh. Pertama, saya ucapkan selamat pada wisudawan dan wisudawati. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Yang kedua, kita harus sepakat. Yayasan harus sepakat, para asatid harus sepakat, para wali santri harus sepakat, para santri harus sepakat. Anak-anak kita ini kita niatkan menjadi apa? Supaya kita dalam satu gelombang dan supaya harapan kita itu nanti tercapai, ini harus sepakat. Yang perlu kita sepakati bersama, anak-anak kita ini kita cita, kita harapkan menjadi manusia yang terbaik. Tujuh. Menjadi manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik itu? Manusia yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Sepakat tuh? Sepakat Pak? Anak-anak kita ingin menjadi yang terbaik. Yaitu yang terbaik itu adalah yang memberi manfaat kepada sesama manusia. Supaya bisa memberi manfaat pada manusia, maka ilmunya harus barokah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samar. Al ilmu bila amalin kalaili bila misbah. Kata pepatah Arab seperti itu. Ilmu tanpa diamalkan adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan maka seperti malam tanpa lampu. Berarti ilmunya itu tidak ada gunanya apa-apa. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh para wisudawan tadi, supaya semuanya ini bisa memberi manfaat pada sesama, maka ilmunya harus diamalkan. Kemudian supaya bisa beri manfaat, maka ilmunya harus barokah. Supaya kita semua ini harus menuju ke barokah, harus yakin barokah itu ada. Nah, supaya yakin barokah itu ada, maka harus tahu dan merasakan. Sekali lagi,
supaya yakin barokah itu ada, maka harus tahu dan merasakan. Contoh, kita tahu bahwa api itu panas. Karena kita tahu. Kita bisa yakin karena apa? Karena semuanya tahu, pernah merasakan bahwa rasanya api itu panas. Jadi supaya yakin harus tahu dan merasakan. Karena kalau kita tidak yakin barokah itu ada, pasti tidak akan semangat untuk memperoleh barokah. Sekarang supaya tahu saja, kita berikan contoh yang real dan kita berikan contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang real saja dulu, biar semuanya itu tahu dan bisa merasakan langsung. Yayasan Bahrul Huda ini dulu hanya beli tanah 300 meter. Yang ada sekarang ditempati TK. Dalam perkembangannya, insya Allah dalam waktu dekat akan go internasional. Dimulai dengan MI internasional, dilanjut juga dengan SMP internasional, insya Allah tahun depan. Kalau tahun ini kita buka adalah MI internasional. Tahun depan insya Allah SMP internasional. Tahun depannya lagi kita buka SMA internasional. Dari 300 meter tanah menjadi lebih dari 10 hektar. Kita bisa melihat, inilah yang namanya barokah. Dari SD menjadi kelas internasional. Dari KB ya, kelompok bermain sampai internasional, itu namanya barokah. Kita bisa melihat, kita tahu dan merasakan. Yakin? Mahat dulu hanya membebaskan tanah 3.000 meter. Karena di situ adalah yang ada aksesnya dengan SD. Dalam perkembangannya yang 3.000 meter hanya untuk lapangan basket dan kantin. Sekarang akan berkembang insya Allah minimum 200.000 meter persegi. Itu namanya barokah. Nah, sekarang untuk bisa memperoleh barokah itu harus bagaimana? Kalau kita mengacu yang dalam sejarah, ketika beliau Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, banyak yang menjemput Rasulullah, orang kaya-kaya menjemput Rasulullah supaya mau singgah di rumahnya. Orang kaya-kaya yang rumahnya baik sudah berhias, sudah disiapkan supaya Rasulullah itu mau singgah di rumahnya. Ketika semua pada rebutan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan Rasulullah adalah, saya akan berhenti tempat berhentinya unta saya. Saya hanya akan mau berhenti ketika unta saya mau berhenti. Unta itu sudah dihadang banyak orang, tidak mau unta itu berhenti. Berdirinya unta itu di mana? Di rumahnya orang yang tidak berebut untuk disinggahi Rasulullah. Kenapa orang itu tidak mau berebut? Merasa dirinya itu miskin. Merasa dirinya itu hina, merasa dirinya itu tidak punya apa-apa, sehingga tidak mungkin
unta Rasulullah atau Rasulullah mau bersinggah di rumah saya. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru orang yang merasa dirinya hina, yang tidak punya apa-apa, unta Rasulullah itu adalah berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Di sini adalah tawadhu. Yang kita lihat sekarang, Masjid Nabawi yang bisa berkembang sekian besar, itu adalah tanahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Kuncinya apa? Tawadhu. Maka para santriwan, santriwati yang harus dikembangkan adalah sifat tawadhu. Tawadhu kepada orang tua. Orang tua itu adalah orang tua kita sendiri, biologis, dan juga orang tua adalah guru kita, itu adalah orang tua. Mertua kita, kalau besok sudah punya mertua, itu adalah orang tua kita. Sebagai sikap murid terhadap guru, sebagai tawaduknya adalah kal mayit idza yatil ghusil, yaitu seperti mayit ketika dimandikan oleh yang mandikan. Dari halus totalitas taat kepada orang tua, termasuk orang tua adalah orang tua kita, mertua kita, dan juga para guru-guru kita. Yang terjadi saat ini, kenapa barokah itu hilang? Barokah itu hilang kenapa? Biasanya anak-anak kalau sudah masuk kuliah, itu adabnya terhadap guru menurun. Adabnya dulu menurun. Sehingga sampai ada guru kok didemo. Sekolah kok didemo. Maka ketika saya piteni, saya perhatikan orang yang tidak punya adab seperti ini, hidupnya pasti mengalami kesulitan. Hidupnya pasti mengalami kesulitan. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai pernah mengatakan itu mantan guru saya. Guru itu tidak ada mantannya. Meskipun para santri ini sudah punya titel profesor, itu tidak ada guru menjadi mantan itu. Sampai kapanpun sama dengan orang tua kita. Orang tua kita tidak akan pernah menjadi mantan. Bisa disaksikan kenyataan anak yang durhaka terhadap orang tua itu, meskipun pinternya kayak apa, hidupnya susah. Dan itu yang kasihan adalah sampai anak cucunya, 7 turunan. Maka saya sampaikan pada orang tua, barangkali ada anaknya yang tidak sepaham, orang tua saya minta itu tasamuh. Harus jembar, harus toleransi, jangan sampai orang tua itu dendam. Dan sebagai anak kita harus hati-hati, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Susah hidupnya nanti itu. Dan kalau sebagai orang tua, bagaimanapun anak kita itu kan darah daging kita. Meskipun jauh dengan harapan kita, kita harus paksakan hati kita ini tidak ada dendam dengan anak kita. Harus latihan kita ini bisa membangun tasamuh. Bisa dipaham. Jadi tadi adalah kuncinya kalau kita ngacu pada sekarang Masjid Nabawi yang punya keberkahan luar biasa, itu adalah karena tawaduknya Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian juga untuk memperoleh barokah lagi harus ada alaqoh. Alaqoh itu adalah centelan. Centelan alma maternya dan centelan ada hubungan psikologis dengan guru-gurunya. Sebagai yang saya contohkan di sini, saya selalu ada alaqoh dengan alma mater saya. Alma mater saya adalah Bahrul Ulum. Maka di sini mahat kita tetap kita tulis Bahrul Huda. Jadi dengan alma mater tidak pernah melupakan. Alma mater yang telah membesarkan kita ini harus kita ada gantolan terus.
Dan juga alma mater ada alaqah dengan para masayikhnya, pada guru-gurunya. Kirim Fatihah, pasti kalau habis surat itu ila masayikhina wa masayi masayikhina wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddi jaddatina. Kirim Fatihah semua bisa, biar gitu ya, selalu ada alaqah. Kalau kita selalu ada alaqah, kalau guru kita masih sugeng, kita rohani, kita minta didoakan. Kalau sudah meninggal, ya kita ziarahi kuburnya, kita ziarahi makamnya, kemudian kita kirimi Fatihah. Kalau memungkinkan. Kemudian tadi sudah sampaikan al-ilmu bila amalin kasajari bila tamar. Kita sudah belajar bahwa apa yang kami sampaikan itu ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Ada untuk mencapai keberhasilan ini dengan cara murid dan ada dengan cara murad. Baru 15 menit. Saya tidak bisa, paling lama 30 menit. Cara yang satu tadi murid, itu adalah dengan normatif, dengan ikhtiar belajar, kurikulum dan sebagainya, itu adalah bicara dengan murid. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memperoleh sesuatu dengan murad. Itu adalah yang tidak normatif, tapi kita bisa menjangkau lebih jauh daripada hasilnya usaha normatif. Yang tidak normatif itu bisa diandalkan, tapi tidak signifikan. Tapi yang murad itu adalah signifikan, tapi tidak selalu terus-menerus. Tidak bisa diandalkan terus-menerus. Nah, antisipasi ini maka harus digabungkan. Bagaimana kita bisa menjadi murid sekaligus menjadi murad. Kira-kira para wali santri ini sambung enggak? Para sambung enggak? Kalau tidak sambung nanti diulang-ulang YouTube-nya. Karena kami ingin kita ini dalam satu roh. Di gelombang yang sama. Sehingga anak-anak kita itu betul-betul sesuai dengan harapan kita, yaitu menjadi khairun nas. Menjadi khairun nas, menjadi orang yang hebat-hebat semua. Nanti diulang-ulang. Saya sudah sampaikan secara pelan-pelan supaya mudah dicerna. Tapi insya Allah semuanya bisa memahami. Kemudian kalau kita ini sekarang sudah mengenal ada alam nyata, ada alam gaib. Itu paling gampang katanya. Kalau bahasa fisiknya ada alam bawah sadar, ada alam kuantum. Ada alam nyata dan ada alam gaib. Sesuatu yang terjadi di alam bawah sadar dibanding dengan sesuatu yang kita peroleh di alam sadar, itu perbandingannya adalah 10 dibanding 90. Ketika mikir otak kita itu kita peras dibanding dengan alam di bawah sadar, itu perbandingannya adalah 10 banding 90. Contoh, kita semua setiap malam masuk di alam bawah sadar. Apa itu? Tidur. Orang tidur itu adalah ruhnya keluar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dikembalikan dengan ya mati. Tapi orang mati ruhnya keluar dari jasad kita, itu disimpan. Tidak dikembalikan menjadi mati. Kalau kita sudah keluar dari jasad kita, maka roh itu akan berjalan-jalan. Jalannya adalah bisa di alam malakut, bisa di alam
syaitan. Kalau sesuatu itu yang dipikirkan, itulah yang akan terjadi. Jadi alam bawah sadar itu hanya mengenal fokus. Apa yang kita pikirkan sekarang ini sudah sepakat. Ini harus disepakati semua. Yang kita pikirkan adalah anak-anak kita menjadi anak yang terbaik. Menjadi manusia yang terbaik. Ini harus sepakat. Yayasan sepakat, para asatid sepakat, para wali santri sepakat, para santri sepakat bahwa anak-anak kita ingin menjadi anak yang luar biasa. Jangan sampai pernah kita berpikir negatif. Anak saya besok gini, positif terus yang dipikirkan. Akan menjadi manfaat pada manusia. Dan itulah yang akan terjadi. Kalau berpikir kita itu negatif, yang terjadi nanti di anak-anak kita juga negatif. Nah ini kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Selalu berpikir positif terhadap anak-anak kita ini. Jadi tidak sekedar guru ngajar normatif, hari ini saya datang absen ngajar materi. Kemudian para bapak dan ibu wali santri, pokoknya anak saya sekolahkan tak dandakno. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus membangun fokus. Dan yang akan terjadi di alam bawah sadar itu yang fokus dengan diri kita. Baik itu jelek maupun itu baik. Nah ini semuanya kalau niat seperti itu, kalau anak itu baik, para asatid nanti juga akan dapat jariahnya ilmu. Para orang tua nanti juga akan memperoleh jariahnya untuk mendidik anaknya. Ya teruskan. Kalau kita tidur itu adalah di alam bawah sadar. Kita bisa melihat kemana-mana. Kalau kita dalam alam sadar, mana mungkin kita bisa melihat yang ada di Amerika, yang ada di surga, apa yang di neraka. Tapi ketika roh kita itu melayang kemana-mana, itu adalah kita sedang rekreasi roh kita itu. Itulah hebatnya alam bawah sadar. Lah, di Ma'had ini kita ajarkan bagaimana kita bisa mengakses alam bawah sadar. Di samping juga bisa menggunakan alam sadar. Jadi yang saya ajarkan mulai dulu, saya setahun yang lalu, itu adalah hal-hal yang kaitannya supaya kita bisa masuk ke alam bawah sadar. Supaya hasilnya itu maksimum. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa masuk di alam gaib. Dan alam gaib di sini adalah betul-betul yang diciptakan Allah. Yaitu kholaqo. Kholaqo itu adalah sesuatu yang diciptakan, tidak ada bahan bakunya. Kalau kita yang sekarang manusia menciptakan HP, menciptakan semuanya bisa connect dengan kita, itu adalah ja'ala, sudah ada embrionya. Embrionya adalah yang diciptakan oleh Allah. Jadi manusia sekarang bisa melihat ada yang di Mekah, ada kita bisa melihat sepak bola yang di mana itu Qatar. Itu adalah di sini ada alam sinyal dan ini adalah manusia tinggal ngelola. Yang bahasa Arabnya adalah ja'ala, bukan kholaqo lagi. Kalau kholaqo itu adalah bahan, tidak ada bahannya. Waladzi khalaqa ma fil ardi jami'an, tidak ada bahannya. Tapi ini istilahnya sudah ja'ala. Membuat sesuatu ya sudah ada bahannya. Agak bingung Pak ya. Al-Quran itu luar biasa hebatnya. Quran itu luar biasa hebatnya. Kemudian supaya kita masuk alam nyata dan juga alam gaib atau alam kuantum atau alam bawah sadar yang keberhasilannya, yang energinya adalah 90% dibanding alam nyata.
90% dibanding 10%. Ini yang saya cekok ya santri-santri itu. Apakah itu nanti ngajinya habis asar tuh ngerungokno apa enggak gitu ya, terserah. Pokoknya yang saya ajarkan itu adalah yang saya lakukan dan yang saya buktikan. Tidak ada yang saya ajarkan itu yang tidak saya amalkan. Dan itu ringan-ringan semua. Belum yang berat-berat. Karena saya tahu kapasitas santri tidak bisa untuk diajari yang berat-berat. Wong diajak puasa Senin Kemis saja, belum tentu ustadznya puasa Senin Kemis. Saya ajak jamaah saja, belum tentu semua ustadznya mau sholat jamaah. Nah ini yang saya paling susah. Bagaimana kita itu mau ngelapi kaca, kalau lapnya itu kotor. Kan kainnya harus bersih, kemudian kacanya digosok, itu akhirnya kan menjadi bersih. Kalau kacanya itu sudah kotor, pakai kain yang kotor, kacanya kan akan semakin kotor. Nah, ini kan ngomong ada asatid dan asatidah. Tolong asatid ini semuanya harus tazkiyatun nafsi. Bersihkan diri kita. Karena kita punya tugas akan membersihkan anak-anak kita. 7 tat? 7 ud? 7 ya? Janji ya? Tahun baru nanti, tahun ajaran baru nanti, kalau waktunya jamaah, para asatid dan asatidah mau seabsen. Termasuk orang tuanya mau seabsen. Bagaimana anaknya menjadi luar biasa kalau gurunya tidak luar biasa? Bagaimana akan menjadi anak yang luar biasa kalau orang tuanya tidak luar biasa? Katanya Ibnu Athaillah Al-Askandari, kaifa tasfiqul awaid wa anta min nafsika awaid. Bagaimana kamu menjadi orang yang biasa? Bagaimana kamu akan menjadi orang yang luar biasa, padahal kamu mengendikan nafsumu biasa-biasa saja. Artinya males sholat jamaah juga seterusnya males sholat jamaah terus-menerus. Tolong nanti sholat jamaah dibikinkan kuantum absen lagi. Ini bukan untuk saya, ada untuk semuanya. Ya harus kita rubah mindsetnya, ini harus kita rubah. Apa yang kita lakukan bukan untuk orang lain. Kalau kita melakukan untuk orang lain, pasti merasa punya jasa. Dan pada saatnya akan meminta balas jasa. Kita harus kita tanamkan, yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengendaki anak-anak kita itu adalah menjadi anfa' linnas, diri kita juga harus anfa' linnas. Saya teruskan ya, saya teruskan. Apa sesungguhnya yang terjadi ketika kita itu masuk dalam alam bawah sadar? Kalau HP kita sekarang ini, kita tidak bisa melihat di situ ada sinyal di depan kita dalam lain. Yang terjadi apa? Dan prosesnya gimana? Ini semuanya adalah ada energi. Energi itu timbulnya dari mana? Dari listrik. Kemudian kalau kita zikir, itu adalah ada nur. Nur itu apa? Nur itu cahaya. Cahaya akan nyala karena ada energi. Energi itu apa? Listrik. Nah kita tuh menggunakan listrik yang sangat halus, yaitu listrik yang desainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kholaqah tadi diciptakan oleh Allah. Dan itu sangat ringan sekali yang kami ajarkan pada santri-santri ini. Kalau ingin doanya dikabulkan oleh Allah, dan ada jaminan insya Allah 100% insya Allah pasti dijabahi oleh Allah. Apa yang kita ajarkan? Bacalah, yaitu hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil
wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Dimulai dengan ayat yaitu surat Al-Baqarah, surat apa tadi? Baqarah ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. 450 kali. Dan dibaca setelah sholat taubat. Kalau sholat taubat itu tidak ngatasi, dikodoi habis wiridan subuh. Kalau tidak ngatasi. Jadi kalau intinya sudah wirid, itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau nanti pas itu tidak bisa ngamalkan, saya kadang-kadang kan datang malam, tidurnya kebablasan, sehingga sholat tobatnya pas habis baru sudah adzan subuh, tak tambahi setelah habis sholat subuh 450 kali. Kemudian nanti berdoalah sesuai dengan harapan kita, insya Allah pasti dijabai. Itu salah satu kita menyambung yang namanya energi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya sampaikan itu sekaligus sudah saya ijazahkan. Tidak usah ditanya lagi, ijazah apa udah. Apa yang saya sampaikan, yang saya kajikan tiap malam Jumat, itu sekaligus saya ijazahkan. Jadi para wali santri bisa mengamalkan itu. Saya menyampaikan yang ringan-ringan saja. Yang saat ini yang kita jabarkan malah istighfar, astagfirullahaladzim, itu juga sangat ringan. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan. Sehingga betul-betul yang kita harapkan menjadi anfa'uhum linnas bisa tercapai. Pas 30 menit, kebetulan saya ini harus nyambung acara di tempat lain, masa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti lain kali bapak-bapak bisa mengakses apa yang kita bahas ini di MCP, di muhasabah Jumat pagi, dan juga di pengajian para santri setiap malam Jumat. Malam Jumat itu bisa diakses, dan mudah-mudahan bukan menjadi ilmu yang tidak ada buahnya. Mudah-mudahan tidak menjadi malam yang tidak ada lampunya. Saya ingatkan ya, umumnya di lingkungan kita itu adalah bukan wabillahi taufik walhidayah. Tadi saya mendengarkan wabillahi taufik walhidayah. Bukan salah wabillahi taufik walhidayah. Kita mencari yang umum dipakai di lingkungan kita, yaitu wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Gitu ya, dari para santri, para wali santri, para asatid dan asatidah ya. Kita mengikuti kiai-kiai kita itu kan dari wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, bukan wabillahi taufik walhidayah. Salah, bukan, dua-duanya itu yang nyiptakan juga orang NU. Kita akan pakai yang dilakukan oleh para kiai. Yaitu tadi kalau kita ngikut para kiai itu ada barokahnya tersendiri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.